Shalom saudara, hari ini saya akan membahas tentang satu tema yaitu innermost part. Saya akan bacakan ayatnya di dalam firman Tuhan di Mazmur 139 ayat 13 dan 14. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Dalam versi Amplified dikatakan buah pinggang itu adalah innermost part, bagian yang paling dalam hidup kita. Dan dikatakan, and my soul knows it very well. Daud mengatakan bahwa jiwanya benar-benar menyadari tentang hal itu. Walaupun kita tahu hidup Daud bukanlah hidup yang mudah. Dia lahir di keluarga yang tertolak. Dia tidak disukai oleh Isai, ayahnya. Tapi tetap dia bisa berkata, kejadianku dahsyat dan ajaib. Dan kalau misalnya kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 36, itu dikatakan sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Jadi kalau misalnya saya percaya semua dari kita ingin melakukan kehendak Allah pada zaman ini. Tapi ada satu hal yang perlu kita punya, yaitu adalah kita perlu mengetahui apa yang menjadi innermost part di dalam hidup kita. Innermost part itu berbicara tentang core identitas di dalam diri kita. Saya percaya setiap dari kita memiliki core identitas yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Lalu di ayat berikutnya saya bacakan dalam versi The Message, You shape me first inside, then out. You form me in my mother's womb. Dikatakan bahwa kita dibentuk oleh Tuhan yang di dalam terlebih dahulu, inside and out. Kita ini adalah manusia roh yang memiliki tubuh. Kita bukan manusia tubuh diciptakan luarnya yang di dalamnya memiliki roh. Arti inside and out sendiri adalah Tuhan mengetahui kita seutuhnya. Dia mengetahui dalam dan luar kita, semuanya Dia ketahui. Jadi bagaimana cara kita menentukan, cara mencari tahu apa yang menjadi core identitas kita? Caranya adalah datang kepada Tuhan. Dia yang mengetahui seluruhnya, jangan datang kepada yang lain, tetapi datanglah kepada Tuhan. Saya mau share sedikit saudara tentang core identitas dalam hidup saya. Waktu saya datang ke Tuhan, saya tanya ke Tuhan, Tuhan, apa sih yang menjadi core identitas hidup saya? Apa sih yang membuat itu menjadi apa destiny saya? Lalu Tuhan bukakan, Tuhan bukakan dari nama dan tanggal lahir saya. Nama saya adalah Devin Wijaya. Arti nama Devin itu diambil artinya divine dan itu artinya adalah ilahi. Dan untuk nama Wijaya sendiri itu artinya victory atau sebuah kemenangan. Dan pada saat saya tanya orang tua saya, kenapa saya diberikan nama Wijaya? Karena nama Wijaya ini bukan sebuah nama keluarga, tetapi melainkan nama tengah. Dan mereka berkata itu diambil dari puncak Gunung Jayawijaya. Dan kalau saya pelajari lebih dalam lagi, apa sih puncak Gunung Wijaya ini, saya ternyata baru tahu kalau puncak Gunung Jayawijaya ini adalah puncak tertinggi nomor 1 di Indonesia. Dan juga itu adalah tertinggi nomor 7 di seluruh dunia. Dan waktu saya lihat itu lebih dahsyat lagi adalah tingginya itu 4884 meter. Dan 48 ini sendiri terdiri dari kata dan 48 itu adalah perkalian dari 4 dan 12. Itu adalah persis tanggal lahir saya. Tanggal lahir saya adalah di 4 Desember 1999. Jadi Tuhan benar-benar sudah menyiapkan Gunung Jayawijaya untuk hidup saya. Untuk memberitahu bahwa core identitas hidup saya adalah 4, 12, dan 999. 4 berbicara tentang pintu, tentang portal to heaven. 12 berbicara tentang pemerintahan Tuhan yang utuh. Dan 999 berbicara tentang rule the world. Jadi dari sini saya diberitahu oleh Tuhan apa sih core identitas hidup saya. Lalu saya melihat bahwa core identitas hidup saya adalah untuk menjadi ilahi dan untuk rule the world. Itu yang saya dapatkan untuk diri saya. Dan saya percaya setiap dari kita mempunyai core identitas masing-masing. Jadi yang kedua adalah tanyalah kepada penciptamu. Tanyalah kepada Tuhan apa yang menjadi core identitas dalam hidupmu. Lalu yang ketiga, saya mau berkata setelah kita mengetahui apa yang menjadi core identitas kita atau kita sudah mengetahui destiny kita, kita harus mengejarnya. Kita tidak bisa hanya tinggal diam dan tiba-tiba kita langsung sampai ke destiny kita. Tetapi kita harus mengejarnya, kita harus menyiapkan wadah yang sangat besar. Sehingga pada saat kairos Tuhan itu datang dan percepatan itu datang, kita sudah siap untuk mencapainya. Dan untuk saya sendiri, itu yang saya lakukan adalah saya mengupgrade diri saya di jiwa, di roh, dan juga di tubuh. Dan untuk roh, saya percaya kita semua juga setiap hari membaca Alkitab. Kita membaca firman Tuhan. Saya bahasa roh setiap hari itu untuk mengupgrade roh saya. Dan juga saya mendengarkan khotbah-khotbah para hamba Tuhan untuk mengisi yang di roh saya.
Lalu untuk jiwa, karena saya tahu panggilan saya adalah untuk menjadi hamba Tuhan dan juga untuk di dunia sekuler, maka saya belajar ilmu komunikasi. Saya belajar untuk bagaimana berbisnis, saya belajar yang namanya investasi, saya yang belajar yang namanya networking. Itu perlu dikejar, saudara. Kita tidak bisa hanya diam dan tidur-tidur saja dan malas-malas saja dan tiba-tiba destiny itu datang. Tetapi kita harus mengejar setiap destiny itu di dalam hidup kita. Lalu yang keempat, poin yang terakhir adalah kita memulai di dalam roh dan jangan sampai kita mengakhiri semuanya di dalam daging. Saya bacakan ayat terakhir di Galatia 3, ayat 3 dikatakan demikian. Kita sudah memulai di dalam roh, masakan kamu sebodoh itu mau mengakhirinya di dalam daging. Saya percaya kita semua sudah percaya Tuhan Yesus. Kita semua sudah memulai semuanya dengan roh. Kita sudah tahu destiny kita sudah semuanya dengan daging. Saya percaya kita perlu selalu akan Roh Kudus. Kita perlu Roh Kudus yang selalu menuntun kita, yang menjamin hidup kita, yang terus menolong kita. Saya tidak tahu apa yang jadi destiny kalian. Mungkin destiny kalian adalah donatur untuk membiayai lawatan terbesar. Mungkin kalian adalah influencer yang sangat terkenal yang mengabarkan Injil di sosial media. Atau mungkin kalian adalah pembuat kopi yang enak dan sampai bisa membuka cabang di seluruh dunia. Saya tidak tahu. Semua kelimpahan, semua perkenanan dan pertolongan Tuhan akan mengikuti hidup kalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur ya Tuhan, kalau Engkau sekali lagi membukakan Tuhan apa yang menjadi innermost part dalam diri kami Tuhan, apa yang menjadi destiny kami Tuhan. Engkau yang singkapkan Tuhan pada anak-anak-Mu Tuhan, bukakan Tuhan dan buat kami mengejar setiap destiny dalam hidup kami. Kami memulai semuanya di dalam roh dan kami juga percaya Tuhan ada Roh Kudus yang terus menuntun kami, yang menjamin kami agar kami dapat menyelesaikan segala sesuatunya sampai garis akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.